RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL kembali lagi di RCL Nge-Podcast. Kali ini RCL Nge-Podcast spesial di dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-154 di Sukabumi Expo 2024. Seperti biasa setiap tahunnya kita selalu berbincang dengan dokter-dokter yang ada dan bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Dan kali ini juga Kameliana yang tengah bersama dengan Dr. Deviana Resturerun spesialis bedah. Dalam podcast kali ini terkait dengan tema kita adalah mengenal kanker payudara. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat dokter? Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya di tengah Sukabumi yang sedikit panas ya dok ya. Tapi dokter menyempatkan waktu untuk berbincang dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat, terutama dalam pengenalan penyakit kanker payudara yang memang kanker payudara ini menjadi salah satu momok yang saling menakutkan ya dok ya, apalagi bagi kaum hawa. Nah dokter, sebelum kita membahas terkait dengan keganasan penyakit kanker payudara itu sendiri, boleh dikenalin dulu nggak nih Dokter Deviana yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi ke masyarakat Kabupaten Sukabumi pastinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Deviana Resturerun, spesialis bedah perempuan yang sekarang bertugas di RSUD Sekarwangi. Oke, berarti memang spesialis bedah ya dok ya? Iya. Oke dokter, ini kan terkait dengan kanker payudara. Nah sebenarnya penyakit kanker itu seperti apa sih dok? Oke, jadi sebelum kita bahas tentang apa itu kanker, kita harus bahas dulu. Sebelum kita nyebut dia kanker, kita harus mundur dulu nih, ya. Jadi sebelum kita mendiagnosa ini kanker, kita harus tahu dulu. Awalnya itu adalah tumor payudara, ya. Jadi tumor payudara itu ada dua, ada tumor payudara yang jinak dan tumor payudara yang ganas. Tumor payudara yang ganas inilah yang kita sebut dengan kanker payudara atau cancer, breast cancer ya. Nah, semua benjolan itu kita sebut dengan tumor. Tumor itu adalah bahasa Latin ya, yang artinya benjolan. Nah, sebelum kita masuk ke kanker, kita pasti awali dok, ini ada benjolan di payudara gitu ya. Nah, nanti kalau udah periksa ke fasilitas kesehatan, udah bilang ini dok ada benjolan di payudara, nanti dokternya pasti akan mengarahkan, oke, jadi tumor payudara ada dua, yang jinak dan yang ganas. Nanti akan kita periksa dulu nih sebelum kita tentukan bahwa ini jinak atau ganas, benjolannya dibiopsi dulu atau diambil sampel jaringan, kemudian kita periksa laboratorium. Setelah ada hasil, baru kita bisa menentukan apakah ini jinak atau ini kanker payudara, begitu. Oke, berarti memang sebelum ke kanker sendiri, bahwa kanker itu berasal dari tumor ya? Betul, itu hanya terminologi. Oke. Nah, kalau untuk kanker payudara sendiri dok, sebenarnya disebabkan oleh apa sih dok penyakit kanker payudara ini dok? Jadi sebenarnya penyebab langsung dari kanker payudara sampai sekarang ini belum ditemukan. Cuman ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara, yang mendukung terjadinya kanker payudara gitu. Nah, faktor resiko ini ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah dan ada yang bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah itu ya seks atau jenis kelamin, lebih banyak pada perempuan. Kemudian usia yang tidak bisa kita ubah juga. Kemudian kehamilan dan menyusui. Kemudian ada juga resiko kalau sudah punya orang tua atau familial, dia punya resiko untuk turun ke bawahnya. Genetik bawaan berarti ya bisa. Gitu. Nah, kalau yang bisa diubah pengkonsumsian obat-obatan, kemudian intake alkohol, merokok, kemudian obesitas, makanan junk food atau proses food itu bisa kita ubah. Dokter, kan kalau kanker payudara itu biasanya bahasa kanker itu suka ada stadium-stadium ya dok ya? Nah itu bagaimana bagaimana menentukan ketika seseorang terkena penyakit kanker payudara itu dengan beberapa tingkatan stadiumnya dok? Jadi sebenarnya tingkatan atau stadium itu ada stadium 4 ya. Cuman untuk awam supaya lebih gampang itu adalah stadium dini dan stadium lanjut. Bedanya stadium dini dan stadium lanjut adalah pada saat stadium dini penyebarannya belum kemana-mana, dia masih di situ. Tapi kalau stadium lanjut dia sudah ada penyebaran jauh atau namanya kita biasa bilang metastasis jauh. Itu penyebarannya bisa ke otak, ke paru, ke hati, ke tulang. Gitu paling banyak itu.
Jadi stadiumnya sih kalau untuk awam mungkin lebih enak taunya stadium dini dan stadium lanjut. Tapi kalau secara jurnal penelitian itu ada 4 stadium. Oke. Dok, kalau misalnya indikator seseorang dikatakan memiliki penyakit kanker payudara itu seperti apa sih, Dok? Indikator ini bukan indikator. Jadi semua orang, terutama perempuan, itu harus sering-sering periksa payudara sendiri. Jadi kita bisa namanya sadari ya, periksa payudara sendiri. Begitu ada benjolan, sebaiknya langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kalau misalnya paling dekat puskesmas, ya udah ke puskesmas aja. Nanti di puskesmas dokternya, dokter umum akan menyarankan, oh ini bisa kita rujuk langsung ke dokter spesialis. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya perempuan, enggak. Jadi kanker payudara itu juga terjadi pada laki-laki, walaupun hanya sekitar 1% dari kejadian. Oke, berarti memang kanker payudara ini penyerang lebih banyak perempuan, tapi juga laki-laki juga bisa terkena. Betul, walaupun cuma ya kurang banyak. Nah, bagaimana sih, Dok, cara kita gitu ya? Hati-hati mungkin juga ada kanker tuh katanya belum ada obatnya, Dok. Apa seperti itu? Kalau obat untuk menyembuhkan, jadi kalau kita bicara soal kanker itu bukan sembuh ya. Beda kalau misalnya tifus yang sembuh gitu ya. Kalau kita bicara soal kanker itu bukan soal kesembuhan, tapi kita bicara 5-year survival rate. Artinya angka hidup dia sampai dengan 5 tahun itu berapa persen gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini sembuh, oh ini enggak gitu. Awalnya kita bicara itu dulu. Nah, gimana caranya supaya dia bisa 5-year survival rate-nya tinggi? Ya dia harus segera berobat. Semakin dini dia berobat, 5-year survival rate-nya bisa lebih dari 90%. Tapi semakin lambat, apalagi kalau udah masuk stadium lanjut, semakin kecil. Berarti dalam arti kata bahwa kanker ini lebih ke tidak ada kata, maksudnya tidak ada kata sembuh ataupun tidak sembuh ya? Belum ada. Belum ada kata sembuh total. Oke, berarti hampir semua orang yang menderita kanker payudara itu, mohon maaf, misalnya tidak bisa diselamatkan atau seperti apa, Dok? Sebenarnya bukan tidak bisa diselamatkan ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal umur kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita mau untuk berupaya, seharusnya kita bisa melakukan banyak upaya nih. Karena kalau kanker payudara itu pengobatannya bukan sama dokter bedah aja enggak. Jadi itu multidisiplin. Jadi mulai dari pembedahan, ada namanya radioterapi, kemudian ada namanya kemoterapi, kemudian ada namanya terapi hormonal gitu ya. Nah, semakin cepat dia mendapatkan pengobatan, dia akan semakin panjang, angka harapan hidupnya semakin tinggi. Oke, berarti memang ini salah satu penyakit yang paling ditakuti benar-benar ya. Betul, kanker payudara adalah penyakit mematikan nomor 1 di dunia. Di dunia ya? Dunia. Sebelum kanker serviks. Sebenarnya dulu kanker serviks ini, tapi sekarang sudah mulai menurun karena udah mulai ditemukan vaksin. Oke. Berarti kalau kanker payudara sendiri memang ini penyakit yang hanya bisa diupayakan mungkin, Dok ya? Betul. Nah, kalau upaya-upaya tersendiri, Dok, mungkin dari awalnya tertanam dari diri sendiri ya, Dok ya. Upaya-upaya apa aja sih selain dari pengobatan medis yang dilakukan oleh tenaga ahli kedokteran? Kalau mau bilang upaya sih sebenarnya kita mundur dulu sebelum kita atau pasien menderita kanker, dia harus mengubah dulu pola hidup. Karena seperti yang tadi saya bilang, ada banyak faktor yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, kita bisa bergerak di yang tidak bisa dimodifikasi nih. Jadi konsumsi alkoholnya stop, rokok, kalau kita bilang rokok langsung berhenti mungkin agak sulit ya. Jadi rokok bisa dikurangi. Terus kemudian obesitas, berat badan juga harus diperbaiki. Kurangi makan makanan junk food atau processed food yang diawetkan, yang makanan banyak sekarang banyak tuh ya yang banyak kimianya gitu ya. Nah, itu harus dikurangi. Kemudian olahraga, sebaik apapun itu kalau kita tidak sertai dengan olahraga juga sulit. Oke, berarti memang pola hidup sehat harus harus dilakukan terus ya. Betul sekali. Oke, dokter sebagai dokter spesialis bedah, pernah nggak sih, Dok, menangani pasien terutama di Kabupaten Sukabumi ya, yang memiliki salah satu mungkin penyakitnya kanker payudara yang memang bisa membaik ataupun juga berkurang gitu, Dok? Oke. Saya sebenarnya kita kan belum punya dokter spesialis bedah onkologi ya. Jadi selama ini pasien-pasien banyak banget pasien
kanker payudara dari Kabupaten Sukabumi. Cuman karena kita belum punya tenaga ahli, jadi kebanyakan kita rujuk. Cuman kan per 3 bulan mereka akan kembali untuk ngecek gitulah ya, check up ke kita. Jadi sepengetahuan saya udah mendapatkan pasien yang dia udah 10 tahun, tapi memang dia rutin dan dia teratur dan segala macamnya itu, dia masih bertahan dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Intinya adalah ada upaya dari diri sendiri ya, hasrat untuk ingin sembuh deh. Betul. Oke, dokter, kan kalau ini kan dari segi tenaga medis ya, apakah dibenarkan dok ketika memang seorang yang terkena penyakit kanker biasanya kan mereka juga memilih jalan lain atau jalan alternatif gitu dok. Nah itu dari sisi medis seperti apa sih dok pandangannya ketika memang masyarakat ataupun juga salah seorang yang terkena penyakit kanker memilih pengobatan secara tradisional? Jadi sebenarnya itu kembali ke individual. Cuman kita kalau dari dunia kedokteran, segala sesuatu yang kita berikan kepada pasien harus ada penelitiannya. Ya. Tapi kalau pasien-pasien yang memilih alternatif, nah pengobatan alternatif itu belum ada penelitiannya. Jadi kita kalau mau menganjurkan, kita juga belum bisa menganjurkan karena belum ada evidence base-nya gitu. Jadi kalau saya boleh memberikan saran, karena yang tadi kita kembali bilang 5-year survival rate itu akan semakin tinggi kalau semakin cepat ditangani. Jadi sebaiknya datang dulu ke vaskes untuk periksa apakah ini perlu diobati, perlu dioperasi atau enggak gitu. Karena lebih dari 50% yang saya dapat di Kabupaten Sukabumi itu mereka memilih untuk herbal dulu, alternatif dulu gitu. Ketika datang ke fasilitas kesehatan, saya tanya kenapa sudah seperti ini baru datang. Iya, soalnya saya takut dok, saya takut di kemo, saya takut nanti karena banyak kata tetangga kalau di kemo nanti meninggal gitu. Padahal sebenarnya itu terjadi karena mereka datang di stadium lanjut. Sejak dini ya dipersanya. Sejak dini, betul. Jadi kita mau masuk untuk terapi medis udah sulit karena dia udah menyebar kemana-mana. Berarti memang sebaiknya tuh yang utama memang medis dulu ya dok ya. Nanti juga karena dokter itu sudah mendapatkan mengetahui sebenarnya apa sih yang terbaik untuk pasiennya juga ya dok ya. Dok, ada pesan-pesan nggak sih dok untuk masyarakat terutama Kabupaten Sukabumi dan juga untuk wanita-wanita nih dok yang ada di Kabupaten Sukabumi agar sedini mungkin terhindar dari penyakit kanker payudara dok? Pesan saya untuk seluruh warga Sukabumi ya, periksalah payudara minimal 1 minggu 1 kali. Seminggu sekali ya? Minimal seminggu sekali. Ada namanya sadari atau periksa payudara sendiri. Itu bisa di googling, di browser. Periksa payudara sendiri. Biasanya kalau habis mandi tuh bisa diperiksa payudara sendiri. Begitu ditemukan kelainan, langsung dibawa ke dokter supaya kita bisa mendiagnosa apakah ini memang tumor atau bukan. Karena zaman sekarang, kalau dulu ya penelitiannya usia di atas 50 tahun yang menderita. Tapi saya pernah mendapatkan di kabupaten ini saya pernah mendapatkan pasien usia 23 tahun. Jadi periksa payudara sendiri minimal seminggu sekali. Apabila ditemukan kelainan, segera ke fasilitas kesehatan. Berarti memang ini adalah intinya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, buat Anda yang menonton ini atau menyaksikan ini, karena ini sangat penting sekali terutama untuk kesehatan diri sendiri agar terhindar dari penyakit yang banyak, kanker yang sangat ganas ini yang notabene adalah penyakit paling menyeramkan nomor 1 di dunia. Betul. Agar kita terhindar, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kesehatan seperti dokter tadi bilang, 1 minggu sekali periksa kesehatan payudaranya agar terhindar juga dari penyakit kanker payudara, dan sedini mungkin periksakanlah ketika memang terjadi adanya ciri-ciri gitu ya, seperti benjolan-benjolan. Nah, karena berawal dari benjolan. Oke dokter, mungkin ada harapan bagi dokter sendiri, terutama di ulang tahun Kabupaten Sukabumi yang ke-154 dari dokter spesialis bedah. Harapan saya pribadi sih dengan ulang tahun Kabupaten Sukabumi ini kita bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kita, terutama karena saya dokter bedah ya, di bidang saya di bidang bedah, semoga kita bisa segera punya dokter spesialis bedah onkologi di tempat ini sehingga pasien-pasien tidak perlu kita rujuk ke tempat lain. Dokter, terakhir dok, ini bagi masyarakat nih yang ingin konsultasi ke dokter, itu adanya hari apa dan jam berapa dok?
Kalau saya di Rumah Sakit Sekarwangi ada tiap hari Jumat. Pagi dari jam 8 sampai jam 11 jam 12 ya. Oke, jadi untuk Anda masyarakat Kabupaten Sukabumi yang ingin konsultasi sedini mungkin dengan Dokter Deviana Restu Rarung, spesialis bedah ini, langsung aja datang ke Rumah Sakit Sekarwangi, tentunya dengan janji terlebih dahulu ya. Setiap hari Jumat pagi. Jadi untuk Anda nanti langsung bisa juga telepon Halo Sekarwangi. Di sana ada dicek juga dokter-dokter siapa saja yang akan Anda pilih untuk konsultasi. Dokter, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk edukasinya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan juga masyarakat terbantu dengan adanya informasi terkait dengan penyakit-penyakit seperti penyakit yang mematikan seperti kanker ini. Sekali lagi terima kasih dokter, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga untuk berbakti di Kabupaten Sukabumi. Oke, Sobat ACL dan pemirsa kami TV, itu dia bincang kita tadi dengan Dokter Deviana Restu Rarung, spesialis bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Kami Leonarin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.